Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dimas Jelani. Saya dari kelas TI 24C. Dalam video ini, saya akan membahas tiga materi utama yang sangat fundamental dari dunia teknik industri dan manufaktur, mulai dari konsep dasar manufaktur, lalu proses pengecoran logam, dan terakhir material plastik serta proses pembentukannya. Pada materi yang ke satu yaitu dasar-dasar proses manufaktur modern. Nah, di sini apa itu manufaktur? Baik, kita mulai dengan pertanyaannya yang tadi apa itu manufaktur. Jika kita telusuri asal-usul katanya manufaktur itu berasal dari bahasa Latin manus yang berarti tangan dan faktus yang berarti buat. Jadi secara harfiah manufaktur itu berarti membuat dengan tangan. Tapi tentu saja dalam konteks modern, bukan lagi sekadar pekerjaan tangan, melainkan sebuah proses transformasi material menjadi produk yang memiliki nilai lebih tinggi, baik melalui proses fisik maupun proses kimia. Nah, bayangkan begini, nah sebuah batangan besi mentah yang baru diambil dari tambang belum memiliki banyak eh, nilai, tapi begitu besi diolah, dibentuk, dan dijadikan komponen mesin atau rangka kendaraan, nilainya itu bisa meningkatkan ratusan bahkan ribuan kali lipat. Nah, proses itulah yang kita sebut manufaktur. Nah, secara lebih spesifik, manufaktur itu melibatkan empat elemen penting, yang di mana yang pertama itu adalah proses mengubah bahan baku. Nah, artinya ada transformasi nyata dari bentuk atau sifat suatu material. Yang kedua adalah penggunaan mesin dan sistem otomatis. Karena manufaktur itu, manufaktur modern ya, sangat bergantung pada teknologi untuk menjamin kecepatan dan konsistensi produksi. Yang ketiga adalah pengendalian kualitas produk. Setiap produk harus memenuhi standar tertentu sebelum bisa dijual atau digunakan. Dan yang keempat adalah sistem produksi yang terorganisir. Ada alur, jadwal, dan manajemen yang mengatur semua proses agar berjalan efisien. Lalu manufaktur, eh, mengapa manufaktur itu penting? Ada empat alasan besar ya. Yang pertama itu dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi itu manufaktur menciptakan nilai tambah. Artinya produk yang dihasilkan memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi dibandingkan bahan bakunya. Ini adalah mesin penggerak bagi perekonomian yang sangat kuat. Dan yang kedua itu ada teknologi. Manufaktur itu jembatan yang menghubungkan inovasi ilmu pengetahuan dengan kehidupan nyata. Sebuah penemuan ilmiah baru tidak akan berguna bagi masyarakat luas jika tidak bisa diproduksi secara massal. Manufakturlah yang membuat teknologi menjadi nyata dan dapat dijangkau oleh semua orang. Dan yang ketiga itu adalah kesejahteraan. Negara-negara yang memiliki basisnya manufaktur yang kuat terbukti memiliki standar hidup yang lebih tinggi, ini karena manufaktur menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi dan menghasilkan devisa bagi negara. Dan yang keempat itu nilai tambah. Sekali lagi, manufaktur itu adalah tentang mengubah sesuatu yang bernilai rendah menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Ini adalah prinsip fundamental ya, yang berlaku di seluruh industri dan elektronik hingga otomotif, dari tekstil hingga farmasi. Oke, lanjut. Next. Di sini ada klasifikasi proses manufaktur. Nah,
Setelah kita memahami apa itu manufaktur dan mengapa penting sekarang, kita perlu memahami bagaimana proses manufaktur itu bekerja. Dan untuk memudahkan pemahaman para manufaktur ke dalam empat kelompok besar. Yang pertama itu adalah proses solidifikasi ya. Ini adalah proses di mana material yang awalnya berbentuk cair dituangkan ke dalam cetakan, kemudian dibiarkan mengeras dan mengikuti bentuk cetakan tersebut. Contoh paling umum adalah pengecoran logam dan cetakan polimer. Proses ini sangat cocok untuk membentuk atau membuat produk dengan bentuk yang kompleks dan bervariasi. Kita akan membahas ini lebih dalam di materi yang kedua ya, nanti. Dan yang kedua di sini ada proses deformasi. Di sini material tidak dicairkan, melainkan dibentuk secara mekanis saat material tersebut dalam kondisi pastis. Artinya material masih padat, tapi sudah cukup lunak untuk dibentuk tanpa pecah. Contoh-contoh dari proses ini adalah rolling. Rolling itu adalah penggilingan dan forging. Ya, forging itu penempatan, lalu ekstrusi. Ekstrusi itu mendorong si material itu melewati cetakan dan ada sheet metal metalworking ya yang dimana pembentukan lembaran logam. Proses deformasi ini menghasilkan produk dengan kekuatan mekanis yang umumnya lebih bisa dibandingkan pengecoran karena struktur mikro material ikut terpengaruh. Yang ketiga di sini ada proses pemesinan. Nah, eh, di sini ada proses pemesinan, ada turning, ada milling, ada drilling, ada grinding, material dibentuk untuk mencapai dimensi akhir. Di sini untuk proses pemesinan ini adalah pendekatan yang sangat berbeda ya. Alih-alih membentuk material, kita justru membuang sebagian material untuk mendapatkan bentuk dan dimensi yang kita inginkan. Proses ini termasuk turning, itu pembubutan, dan milling itu pengepresan, dan yang drilling itu pengeboran, dan grinding itu penggerindaan. Proses pemesinan digunakan itu ketika kita membutuhkan akurasi dimensi yang sangat tinggi dan kualitas permukaan yang halus, sesuatu yang sulit dicapai dengan pengecoran atau deformasi saja. Nah, yang keempat di sini adalah proses penggabungan. Jika tiga proses sebelumnya berfokus pada pembentukan eh, satu komponen, maka proses penggabungan bertujuan itu untuk menyatukan dua atau lebih komponen menjadi satu produk utuh. Contohnya adalah pengelasan, welding, dan brazing, adhesive bonding, yaitu menggunakan lem khusus, dan assembly mekanis menggunakan baut, mur, atau sambungan mekanis lainnya. Nah, keempat klasifikasi ini saling melengkapi dalam industri nyata. Sebuah produk seringkali melewati lebih dari satu jenis proses sebelum akhirnya setiap digunakan. Lanjut di sini ada materi yang kedua ya, dasar-dasar pengecoran logam. Nah, di sini pengertian dan keunggulan pengecoran logam. Pengecoran pengecoran itu adalah salah satu proses manufaktur yang paling tua dan paling banyak digunakan dalam sejarah peradaban manusia. Mari kita pelajari bersama mengapa proses ini begitu penting dan bagaimana cara kerjanya. Pengertiannya ini adalah pengecoran itu di mana logam yang sudah dicairkan, baik karena gravitasi maupun karena gaya tambahan seperti tekanan, dialirkan masuk ke dalam cetakan. Di dalam cetakan itu, logam cair kemudian mengeras dan mengikuti
bentuk rongga cetakan yang sudah dirancang sebelumnya. Hasilnya adalah sebuah produk padat yang memiliki bentuk persis seperti yang diinginkan. Proses ini sudah digunakan manusia selama ribuan tahun dari zaman perunggu ketika nenek moyang kita membuat senjata dan perhiasan hingga era modern ketika pabrik-pabrik besar memproduksi blok mesin kendaraan atau komponen turbin pesawat terbang. Nah, mengapa pengecoran itu begitu populer? Ada 5 keunggulan utama. Yang pertama ada mampu membuat geometri kompleks atau internal dan eksternal, baik rongga internal maupun bentuk eksternal yang rumit, yang sangat sulit atau bahkan tidak mungkin dibuat dengan proses lain. Bayangkan membuat komponen dengan saluran berliku-liku di dalamnya dengan pengecoran itu bisa dilakukan. Yang kedua ada pengecoran bisa menghasilkan produk yang mendekati bentuk akhirnya, net shape atau near net shape ya, sehingga meminimalkan material yang terbuang dan mengurangi kebutuhan proses pemesinan tambah. Yang ketiga ada pengecoran, mampu membuat produk berukuran sangat besar, bahkan hingga lebih dari 100 ton untuk satu kali pengecoran. Ini sangat jelas tidak mungkin dilakukan dengan proses deformasi atau pemesinan biasa. Dan yang keempat itu ada pengecoran. Pengecoran itu bisa diterapkan pada hampir semua jenis logam yang bisa dicairkan dari besi cor, baja, aluminium, tembaga hingga paduan-paduan khusus untuk industri kedirgantaraan ya. Dan kelima, beberapa metode pengecoran sangat efisien dan cocok untuk produksi massal, sehingga biaya per unit bisa sangat rendah. Namun, seperti semua proses manufaktur, pengecoran juga memiliki keterbatasan. Ya. Sifat mekanis produk cor seperti kekuatan yang dan ketangguhannya umumnya lebih rendah dibandingkan produk hasil tempak ya. Karena struktur butir logam pada produk cor tidak sepadat produk yang dibentuk secara mekanis. Selain itu, pengecoran rentan terhadap eh, porosit ya, porositas, yaitu terbentuknya gelembung atau rongga kecil di dalam produk akibat gas yang terjebak. Ini bisa mengurangi kekuatan dan ketahanan produk. Akuransi dimensi dan kualitas permukaan itu produk cor juga umumnya lebih terbatas dibanding produk hasil pemesinan. Dari sisi keselamatan pengecoran melibatkan logam dengan resiko eh, kecelakaan kerja cukup signifikan dan membutuhkan prosedur keselamatan yang ketat. Dan terakhir ada dampak lingkungan yang dikelola mulai dari emisi gas panas, debu hingga limbah material dari cetakan bekas. Nah, di sini ada jenis cetakan dan komponen sistem pengecoran. Sekarang kita bahas salah satu elemen terpenting dalam pengecoran yaitu cetakan. Cetakan adalah i- Cetakan itu wadah ya, tempat logam cair dituangkan dan dibentuk dan dalam dunia pengecoran itu cetakan terbagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama adalah cetakan habis pakai atau dalam bahasa Inggrisnya disebut expendable mold ya. Yang dimana itu sesuai namanya cetakan jenis ini hanya bisa digunakan sekali saja. Ini setiap eh, proses pengecoran selesai, cetakan harus dihancurkan untuk mengeluarkan produk yang sudah terbentuk di dalamnya. Contohnya paling umum itu adalah yang paling banyak ya digunakan sand casting atau pengecoran dengan cetakan pasir. Karena kenapa harus dihancurkan? Karena cetakannya dibuat dari material seperti pasir, plester, atau keramik yang menyatu membentuk rongga. Untuk mengambil produknya, cetakan itu harus dirobohkan. Nah, keunggulan cetakan habis pakai itu adalah kemampuannya untuk membuat produk dengan geometri yang sangat kompleks, termasuk rongga di dalam.
produk kekurangannya. Tentu saja biaya per unit lebih tinggi karena cetakan harus dibuat ulang setiap kali. Nah, jenis yang kedua itu cetakan permanen. Berbeda dengan jenis pertama, cetakan permanen ini bisa digunakan berkali-kali. Cetakan ini terbuat dari eh, logam yang tahan terhadap suhu tinggi, sehingga tidak bisa rusak ketika logam cair dituangkan ke dalamnya. Contoh paling terkenal adalah die casting, yang dimana eh, proses yang sangat umum digunakan untuk membuat komponen otomotif dan elektronik dengan presisi tinggi. Dengan keunggulan utamanya yaitu cetakan ini efisiensi ekonomis untuk produksi massal karena biaya pembuatan cetakan bisa dibagi ke seluruh produk yang dihasilkan sehingga biaya per unit itu menjadi sangat rendah. Dan selanjutnya ada komponen-komponen utama dalam cetakan pasir. Karena sandcasting adalah metode yang penting atau yang paling banyak dibahas dan digunakan sebagai dasar pemahaman pengecoran, ada empat komponen utama yang perlu dipahami. Pertama ada pop and drag ya. Yang ini adalah dua bagian utama cetakan pasir. Kop adalah bagian atas dan drag itu adalah bagian bawahnya. Keduanya disatukan ya. Keduanya disatukan dan ketika proses sebelum logam dituangnya disatukan dan ketika proses selesai keduanya dipisahkan untuk mengeluarkan hasil dari cetakan tersebut atau mengeluarkan produknya. Yang kedua di sini ada gating system yang dimana jaringan saluran yang dirancang untuk mengalirkan logam cair dari luar cetakan ke dalam rongga. Cetakan ini eh, atau desain ini gating system sangat kritis. Aliran yang salah bisa menyebabkan turbulensi dan cacat pada produk. Dan ketiga ada riser. Di sini riser itu kolom cadangan atau logam cair yang ditempatkan di bagian tertentu. Cetakan fungsinya adalah untuk mengisi kekurangan logam akibat penyusutan yang terjadi saat logam mengeras tanpa riser yang tepat atau bisa produk bisa berlubang di dalamnya. Yang keempat adalah core. Core itu adalah komponen yang ditempatkan di dalam cetakan untuk membentuk rongga di dalam produk. Misalnya, jika kita ingin membuat pipa atau komponen berongga, core ini yang menciptakan lubang atau rongga tersebut. Next, di sini ada pemanasan, penuangan, dan solidifikasi. Sekarang sampai di bagian yang paling kritis dalam proses pengecoran yaitu tiga tahapan utama yang menentukan berhasil atau tidaknya sebuah proses pengecoran. Pemanasan, penuangan, dan solidifikasi ya. Eh, tahap satu itu pemanasan logam. Yang dimana pemanasan logam ini tahap pertamanya adalah eh, tahapan pemanasannya itu dan ini adalah fondasi dari segalanya ya. Sebelum logam bisa dituang ke dalam cetakan, logam tersebut harus diubah dari bentuk padat menjadi cair dan untuk itu logam harus dipanaskan hingga melewati titik leburnya. Bukan sekadar sampai titik leburnya, tapi sedikit melewatinya. Kenapa harus melewati? Bukan cukup sampai saja. Ini penting untuk dipahami jika logam itu hanya dipanaskan tepat sampai titik leburnya. Logam itu memang akan mencair, tapi begitu dia mulai bersentuhan dengan cetakan yang lebih dingin, dia akan langsung mulai membeku lagi akibatnya logam tidak sempat mengalir dan mengisi seluruh bagian cetakan terutama bagian-bagian yang sempit atau yang jauh dari titik masuk aliran logam. Dengan memanaskan sedikit di atas titik lebur hingga mencapai suhu tuang yang ideal, logam punya cukup waktu dan energi untuk mengalir dan mengisi semua sudut cetakan sebelum proses pembekuan mulai berlangsung secara serius. Nah, untuk mencapai suhu tinggi atau suhu tuang yang ideal, ini dibutuhkan energi panas dalam tiga tahap berurutan. Tahap pertama adalah
menaikkan suhu logam dari kondisi awalnya mungkin dari suhu ruangan atau suhu penyimpanannya hingga mendekati titik leburnya. Di fase ini logam masih dalam bentuk padat dan energi digunakan untuk menggetarkan partikel-partikel penyusunnya semakin cepat. Tahapan kedua itu proses pelelehan itu sendiri. Di sini yang menarik saat logam sudah mencapai titik leburnya, penambahan panas tidak langsung membuat suhunya naik. Sebaliknya, energi tersebut digunakan seluruhnya untuk memutus ikatan antar partikel sehingga logam berubah dan padat menjadi cair. Energi ini disebut panas laten, fusi, dan jumlahnya cukup besar tergantung jenis logamnya. Tahap ketiga ini adalah menaikkan suhu logam cair sedikit lagi dari titik lebur menuju suhu tuang yang ideal. Ini memastikan logam memiliki cukup cadang panas untuk tetap mengalir dengan baik secara proses penuangan berlangsung. Semua proses pemanasan ini eh, dilakukan menggunakan alat yang disebut tungku atau furnace. Ada berbagai jenis tungku yang digunakan dalam industri, dari tungku kupola yang umum untuk melebur besi cor hingga tungku induksi yang menggunakan medan magnet untuk melebur logam dengan sangat bersih dan efisien, hingga tungku listrik busur yang digunakan untuk baja. Ya, pemilihan jenis tungku itu bergantung pada jenis logam yang akan dicairkan dan skala produksi yang dibutuhkan. Nah, yang tahap kedua adalah penuangan logam. Setelah logam berhasil dicairkan, kita masuk ke tahap yang terdengar sederhana ya, tapi sebenarnya penuh tantangan, yaitu penuangan logam ke dalam cetakan. Hal paling penting yang harus dijaga dalam penuangan adalah kecepatan aliran logam. Logam cair khususnya dituangkan dengan kecepatan yang terkontrol, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat juga ya. Dan jika dituangkan itu terlalu cepat, aliran logam akan menjadi turbulen ya, bergolak dan tidak stabil seperti air sungai yang deras. Turbulensinya berbahaya karena menyebabkan udara tersedot masuk ke dalam aliran logam cair. Nah, udara yang terjebak di kemudian membentuk gelembung, dan saat logam mengeras, gelembung tersebut menjadi rongga atau lubang ya di dalam produk tersebut. Sebuah sebuah cacat yang bisa sangat fatal bagi kekuatan produk tersebut. Sebaliknya, jika dituang terlalu lambat, logam mulai mengeras di tengah-tengah proses pengisian. Akibatnya, bagian cetakan yang belum berisi tidak akan bisa terpenuhi dan produk yang dihasilkan tidak lengkap atau tidak sesuai bentuk yang diinginkan. Selain kecepatan, volume total logam itu yang dituang juga harus diperhitungkan dengan cermat ya. Logam harus cukup untuk mengisi seluruh rongga cetakan, termasuk heating system dan riser, tapi tidak boleh berlebihan sampai meluap. Satu hal lagi yang sangat mempengaruhi kualitas penuangan adalah yang disebut fluidity ya, atau kemampuan alir logam cair. Fluidity itu menentukan seberapa jauh dan seberapa lancar logam cair bisa mengalir sebelum mulai mengeras. Logam dengan fluidity tinggi bisa mengisi bagian-bagian cetakan yang sempit, tipis atau berliku yang tidak bisa dicapai oleh logam dengan fluidity rendah. Dan fluidity ini dipengaruhi oleh dua faktor utama. Yang pertama adalah suhu penuangan. Semakin tinggi suhu logam saat di ruangan, semakin encer dia dan semakin lancar di mengalirnya ya. Kedua adalah komposisi kimia logam. Beberapa kedua logam secara alami memiliki kemampuan alir yang lebih baik dibandingkan yang lain karena karakteristik kimia yang berbeda mempengaruhi bagaimana logam membeku ya. Singkatnya, semakin sesuai suhu dan komposisinya, semakin sempurna logam bisa mengisi cetakan. Dan yang ketiga ini adalah solidifikasi dan pendinginan. Tahap terakhir dan sering dianggap paling menentukan kualitas produk akhir adalah solidifikasi, yaitu proses logam cair yang mengeras menjadi produk padat. Hal pertama yang perlu dipahami adalah faktor yang mempengaruhi waktu pembekuan. Logam tidak membeku seketika, ada waktu yang dibutuhkan, dan waktu itu sangat tergantung pada geometri produk yang dibuat.
Prinsipnya sederhana, semakin tebal suatu bagian produk, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk membeku. Ini karena panas dan logam di bagian dalam sulit untuk keluar. Harus merambat dulu ke permukaan sebelum bisa diserap oleh cetakan, sementara bagian yang tipis yang memiliki permukaan besar relatif terhadap volumenya bisa melepas panas lebih cepat dan membeku lebih dahulu. Ini penting bagi desainer produk. Ketebalan yang tidak merata itu bisa menyebabkan bagian-bagian berbeda membeku pada waktu yang sangat berbeda ya, yang bisa menimbulkan tegangan internal dan cacatnya pada produk tersebut. Hal kedua yang penting adalah hampir semua logam ketika mengeras dibandingkan. Hmm, Hal kedua itu adalah penyusutan ya, penyusutan atau shrinkage, shrinkage, shrinkage. Hampir semua logam itu ketika mengeras dan mendingin volumenya mengecil. Ini adalah sifat fisika yang tidak bisa dihindari ya. Penyusutan terjadi dalam tiga fase. Pertama, saat logam cair mulai mendingin menuju titik lebur. Kedua, saat logam berubah dari cair menjadi padat. Dan ketiga, saat logam padat terus mendingin hingga mencapai suhu ruangan. Jika penyusutan ini terjadi atau tidak diantisipasi, maka di bagian dalam produk bisa kekurangan material dan membentuk rongga yang dari luar mulai tidak terlihat, tapi sangat melemahkan struktur produk. Hal ketiga adalah pentingnya pembekuan yang terarah atau direction solidification. Dalam pengecoran yang baik, logam tidak boleh membeku secara acak dari berbagai arah sekaligus idealnya. Pembekuan harus terjadi secara bertahap dan terarah dimulai dari bagian-bagian ujung atau lebih produk yang jauh dari riser lalu bergerak secara bertahap menuju riser. Mengapa demikian? Karena ketiga bagian yang sudah membeku penyusutan dan menciptakan kekurangan logam. Bagian yang masih cair di dekat riser bisa mengalir masuk untuk mengisi kekurangan itu. Nah, jika pembekuan terjadi terbalik atau di dekat riser dulu, baru kemudian di bagian ujung, maka saat bagian ujung menyusut, tidak ada logam cair yang bisa mengisi kekurangan tersebut dan terbentuklah rongga. Dan istilah mengapa riser, mengapa eh, itu menjadi komponen yang sangat kritis dalam desain cetakan. Tracer itu adalah bank ya atau tandon cadangan logam yang sengaja ditempatkan di posisi strategis dalam cetakan ya. Oke, next di sini ada materi yang ketiga yaitu material plastik dan prosesnya. Di sini eh, kita masuk ke materi yang ketiga yaitu material plastik dan proses pembentukannya. Plastik atau polimer itu adalah salah satu material yang paling banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, dari botol minuman, casing ponsel, dan eh, kayak bahan kendaraan hingga komponen pesawat terbang ya. Tapi tahukah eh, bahwa tidak semua plastik itu sama? Saya akan eh, menjelaskan ya dari perbedaan-perbedaan tersebut. Jadi jenis material plastik itu ada polimer ya. Sini jenis-jenis polimer itu ada termoplastik, termoset, terus elastomer ya di sini. Plastik jenis plastik polimer itu secara garis besar material plastik atau polimer dibagi menjadi tiga kategori utama berdasarkan sifat dan perilakunya terhadap panas. Kategori pertama adalah termoplastik ya. Termoplastik itu jenis plastik yang bisa dilelehkan, hmm, dilelehkan bisa berulang kali ya ketika dipanaskan. Dia mencair dan bisa dibentuk sesuai keinginan. Ketika didinginkan, dia mengeras kembali dan prosesnya itu ini bisa diulang berulang-ulang kali tanpa mengubah sifat dasarnya. Mirip seperti lilin yang bisa dilelehkan dan dibentuk ulang gitu.
strukturnya terdiri dari rantai-rantai polimer yang panjang dan tersusun secara linear atau bercabang tanpa ikatan kimia yang menghubungkan satu rantai dengan rantai lainnya secara permanen. Contoh termoplastik yang paling umum kita temui sehari-hari antara lain yaitu sini. Di sini adalah polietil politilen ya, politilen atau bisa disebut PE yang ada di kantong plastik dan kemasan. Dan yang kedua adalah polipropilen ya, atau bisa disebut PP yang ada di wadah makanan pad- makanan dan di bagian interior mobil. PVC yang digunakan untuk pipa air dan kabel listrik ya. Yang ketiga adalah polystyrene ya. Polystyrene, polystyrene itu disebut PS ya, yang ada di gabus styrofoam ya, yang pembuatan styrofoam dan atau nilon ya, yang digunakan untuk serat tekstil dan komponen mesin serta PET yang kita temui setiap hari dalam botol air mineral ya. Dan yang ke hmm, sini kategori kedua adalah termoset atau thermosetting ya. Berbeda dari termoplastik. Termoset adalah plastik yang setelah mengeras tidak bisa dilelehkan. Termoset ini tidak bisa dilelehkan kembali ya. Proses pengerasannya bersifat permanen dan tidak bisa dibalik. Mengapa? Karena saat termoset mengeras terbentuk ikatan silang atau crosslink antara rantai-rantai polimernya. Ikatan ini sangat kuat dan menyebabkan material menjadi baku secara permanen. Keunggulan termoset itu ketahanan dan terhadap panas yang lebih baik ya dibanding termoplastik karena ikatan silang tersebut sulit untuk diputus oleh panas. Contoh-contoh termoset yang umum adalah eh, phenolic atau bakelite ya, material plastik pertama yang pernah dibuat manusia digunakan untuk colokan listrik dan pegangan peralatan epoksi yang kita kenal sebagai lem serbaguna ya, yang sangat kuat polytren yang digunakan dalam busa cat dan silen ya, serta melamin yang kita temui di piring dan meja makan berlapis ya. Kategori ketiga adalah elastomer atau rubber ya. Sini elastomer adalah material yang memiliki elastis tinggi, bisa diregangkan jauh melebihi ukuran aslinya. Namun ketika dilepaskan, dia akan kembali ke bentuk semula. Inilah yang membedakannya dari plastik biasa. Eh, Elastomer itu sangat ini ya, sangat apa namanya? Elastomer itu material yang memiliki elastis tinggi, itu bisa diregangkan jauh melebihi ukuran aslinya, namun ketika dilepaskan dia akan kembali gitu ke bentuk semula. Inilah yang membedakannya dari plastik biasa gitu. Jadi elastomer ini sangat vital ya dalam industri karena kemampuan uniknya ini contohnya adalah karet alam, natural rubber ya, yang banyak digunakan untuk bahan silikon yang tahan suhu ekstrim dan digunakan dalam industri medis dan makanan ya, neopren yang tahan terhadap minyak dan bahan kimia. SBR adalah si stiren butadiene yang merupakan karet sintetis paling umum untuk ban kendaraan serta nitril ya rubber yang digunakan untuk sarung tangan medis dan segel industri. Next di sini ada proses pembentukan plastik utama. Nah, setelah kita mengenal jenis-jenis material plastik, sekarang kita bahas bagian plastik itu dibentuk. Nah, ada 6 proses utama yang perlu kita ketahui. Proses yang pertama adalah ekstrusi, yang dimana ekstrusi itu proses di mana material plastik biasanya termoplastik dipanaskan hingga meleleh. Kemudian dipanaskan melewati sebuah cetakan berbentuk lubang yang disebut die. Hasilnya adalah produk dengan profil penampang ya, yang kontinu dan seragam, seperti pipa, selang, lembaran plastik, atau profil-profil
khusus yang panjangnya bisa mencapai ratusan meter. Yang kedua adalah injection molding. Injection molding itu proses eh, proses paling dominan ya dalam industri plastik. Diperkirakan lebih dari 30% lah dari semua produk plastik di dunia dibuat dengan metode ini. Prosesnya sederhana, namun sangat efektif. Plastik itu dilelehkan terlebih dahulu, kemudian disuntikkan dengan tekanan tinggi ke dalam cetakan yang tertutup rapat. Setelah dingin dan mengeras, cetakan dibuka dan produk dikeluarkan. Injection molding ini bisa menghasilkan produk dengan bentuk yang sangat kompleks, presisi dimensi yang tinggi dalam jumlah yang sangat besar, casing, ponsel, contohnya mouse, komputer, tutup botol minuman, kemungkinan besar itu semuanya dibuat dengan proses ini ya, injection molding. Proses ketiga adalah compression molding, di mana compression molding itu umumnya digunakan untuk material termoset. Material dimasukkan ke dalam cetakan yang dipanaskan, kemudian cetakan ditutup dengan tekanan yang kasar sehingga material terisi sempurna seluruh rongga cetakan sambil proses pengerasannya berlangsung karena panas. Kelebihan proses ini itu kesederhanaannya ya, dan minimnya material yang terbuang gitu. Proses ini cocok untuk membuat benda-benda yang besar dan tebal yang seperti komponen badan kendaraan dan material komposit. Yang keempat di sini adalah blow molding atau cetak tiup ya. Itu digunakan khusus untuk membuat produk-produk berongga seperti botol, tangki, dan kontainer ya. Proses dimulai dengan membuat sebuah tabung plastik panas yang disebut parison ya. Tabung panas ini kemudian ditempatkan di dalam cetakan dan udara dipompakan ke dalamnya. Tekanan udara memaksakan parison ini mengembang dan menekan ke dinding cetakan sehingga mengikuti bentuk cetakan tersebut. Setelah dingin itu cetakan dibuka dan produk berongga siap dikeluarkan. Itu. Seperti botol air mineral, botol sampo, botol deterjen, hampir semua botol plastik lah yang kita gunakan sehari-hari dibuat dengan proses ini. Proses kelima ini adalah thermoforming ya atau pembentukan panas berbeda dari proses sebelumnya yang dimulai dari plastik cair atau butiran. Thermoforming ini dimulai dari lembaran plastik yang sudah jadi. Lembaran tersebut dipanaskan hingga menjadi lunak dan lentur, kemudian dibentuk menggunakan tekanan udara, vakum atau cetakan mekanis untuk mengikuti bentuk yang diinginkan. Setelah dingin, bentuknya terkunci. Yang eh, keenam itu transfer molding ya. Transfer molding itu variasi dari compression molding, tapi dengan tambahan di sini material termoset dimasukkan ke dalam sebuah ruangan yang disebut pot, bukan langsung ke dalam rongga cetakan. Kemudian dengan tekanan material dan pot itu disuntikan melalui saluran-saluran kecil atau bisa disebut runner ya, masuk ke dalam rongga cetakan. Kelebihan transfer molding ini dibandingkan compression molding biasa adalah pengisian cetakan yang lebih merata gitu dan akurat, terutama untuk produk-produk dengan geometri yang lebih kompleks. Dan next di sini ada pertimbangan desain ya, pertimbangan desain dan sifat material plastik. Sebelum kita selesai pada material plastik ini, ada satu hal penting yang harus dipahami oleh siapapun ya yang ingin mendesain produk plastik, yaitu perbedaan mendasar antara sifat plastik dan logam, serta hal-hal yang perlu diperhatikan saat mendesain. Jika kita bandingkan plastik dan logam secara langsung, ada beberapa perbedaan yang sangat menonjol ya, dari sisi kekuatan tarik dan kekakuan juga ya. Logam jauh mengungguli kendaraan, komponen struktural, bangunan, dan mesin-mesin berat, mesin penggunaan logam ya. Namun dari sisi berat, plastik jauh lebih unggul, plastik jauh lebih ringan ya dibanding logam. Ini menjadi keunggulan besar dalam aplikasi di mana bobot adalah pertimbangan utama seperti industri kedirgantaraan atau perangkat elektronik portable ya. Dari sisi ketahanan terhadap korosi itu plastik hampir
selalu menang ya. Plastik tidak berkarat, tidak teroksidasi dan tahan terhadap banyak bahan kimia. Sementara logam membutuhkan perlindungan tambahan seperti cat, lapis galvanis atau bahan anti karat ya. Dari sisi konduk konduktivitas listrik, plastik itu juga isolator yang tidak mengantarkan listrik. Ini menjadi plastik pilihan utama untuk selubung kabel, casing, perangkat elektronik, dan komponen-komponen yang harus mengisolasi arus listrik. Dan dari sisi biaya material, umumnya plastik lebih murah, meskipun ini sangat bergantung pada jenis plastik dan jenis logam yang dibandingkan ya. Lalu apa saja yang harus diperhatikan ketika mendesain produk plastik? Ada 5 tipe desain yang penting itu yang pertama pertimbangan draft angle ya. Draft angle yaitu kemiringan kecil pada sisi-sisi produk yang memudahkan produk untuk dikeluarkan dari cetakan tanpa merusak. Tanpa draft angle yang cukup, produk bisa macet di dalam cetakan. Yang kedua itu hindari dinding yang terlalu tebal, karena dinding yang terlalu tebal bisa menyebabkan warping, yaitu produk yang bengkok atau melengkung saat mendingin ya, karena pendinginan yang tidak merata. Yang ketiga digunakan dari rib atau tulang penguat ya untuk meningkatkan kekuatan produk tanpa menambah ketebalan dinding secara keseluruhan. Yang keempat ada toleransi dimensi produk plastik umumnya lebih longgar ya dibandingkan produk logam. Ini perlu dipertimbangkan dalam desain agar produk bisa fit dengan komponen yang bisa mungkin dibuat dari logam. Dan yang kelima, selalu pertimbangkan penyusutan material saat mendingin. Plastik juga menyusut dan besarnya penyusutan berbeda-beda tergantung jenis plastiknya. Yang sudah saya jelaskan tadi ya. Cetakan harus itu dirancang dengan ukuran sedikit lebih besar dari ukuran produk akhir yang diinginkan. Contoh, produk akhirnya segini, tapi cetakannya harus melebihi gitu. Nah, cetakan harus dirancang dengan ukuran sedikit lebih besar dari ukuran produk akhirnya yang diinginkan untuk mengkompensasi lah ya penyusutan tersebut. Oke, next di sini kesimpulan akhir ya. Kesimpulan eh, pertama itu dasar-dasar manufaktur modern ya. Manufaktur adalah proses transformasi material menjadi produk yang memiliki nilai lebih tinggi ya. Proses ini adalah tulang punggung perekonomian modern dan tersedia dalam berbagai bentuk dari solidifikasi, deformasi, pemesinan, hingga penggabungan. Tren manufaktur masa depan mengarah pada pendekatan yang lebih lean atau efisien, green, ramah lingkungan, dan bahkan nano dalam skala sangat kecil. Kesimpulan kedua adalah dasar-dasar pengecoran logam. Juga pengecoran itu salah satu proses manufaktur paling serbaguna ya yang pernah ada. Kunci keberhasilan pengecoran terletak pada 3 hal: desain cetakan yang tepat, kontrol penuangan yang cermat, dan pemahaman mendalam tentang solidifikasi untuk mencegah cacat seperti porositas dan penyusutan yang bisa merusak kualitas produk ya. Dan kesimpulan ketiga itu material plastik dan proses pembentukannya. Plastik itu hadir dalam 3 kategori besar: termoplastik yang bisa didaur ulang, termoset yang mengeras permanen, dan elastomer yang sangat elastis. Masing-masing diproses melalui metode yang berbeda-beda sesuai sifat dan kebutuhannya. Mulai dari ekstrusi, injection molding, blow molding, hingga thermoforming. Dan dalam desain produk plastik kita selalu harus mempertimbangkan sifat-sifat unik polimer yang berbeda dari logam. Dan itulah keseluruhan pembahasan dari video penjelasan dari dasar-dasar manufaktur modern ini ya. Semoga penjelasan yang sudah disampaikan bisa memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami tentang bagaimana dunia manufaktur bekerja, mulai dari konsep dasarnya hingga proses-proses spesifik yang digunakan untuk membuat produk-produk yang digunakan ya setiap hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton hingga akhir.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.